Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta ja'alal Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, pengusir kegelisahan dan kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Iblis selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari hidayah Allah. Iblis selalu berusaha untuk menghambat perjalanan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis dan bala tentaranya syaitan selalu memberat-beratkan kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis selalu memerangi kita sampai detik nafas kita yang terakhir. Dia selalu memerangi kita agar kita berpihak kepada kebatilan dan menjauhi kebenaran. Dan ternyata iblis tahu atau berilmu tentang Allah. Artinya iblis mengakui Allah adalah Rabb-Nya. Itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Karena itu kita tidak ingin sekedar tahu. Itu gayanya iblis. Dia sekedar tahu tetapi membangkang. Dia tahu tapi menolak kebenaran. Itu iblis. Karena itu kita taklim di masjid ini pada maghrib, pada subuh, tidak ingin sekedar tahu. Karena kita tidak ingin sama dengan iblis. Insya Allah begitu. Apalagi semangatnya pemburu surga. Kalau iblis dan bala tentaranya semangatnya ngajak kita ke neraka, makanya kita berbalikan. Jadi kalau iblis sekedar tahu, kita tidak sekedar tahu. Karena itu kita sangat antusias mendapatkan manfaat Al-Quran yang bisa Al-Quran yang menjadi mu'jizat yang melemahkan seluruh apa yang ada dalam diri kita. Artinya Quran bisa membuat kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar tahu, ya. Karena kita tahu bahwa Quran itu adalah petunjuk yang harus diikuti, pengobat yang harus bisa menyembuhkan kita. Bukan sekedar tahu petunjuk dan enggak diikuti, bukan sekedar obat kemudian tidak menyembuhkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah wahai Muhammad, dia Al-Quran bagi orang-orang beriman hudan, petunjuk, dan syifa dan pengobat.
Yang dinamakan petunjuk sesuatu yang diikuti. Jadi dia akan merubah. Yang dinamakan syifa, sesuatu yang menyembuhkan, dia merubah. Dan kita tahu, tidak sekedar tahu. Kita tahu, tidak sekedar tahu. Bahkan ciri orang yang istiqomah bersama Al-Quran, Allah sampaikan kepada kita, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi orang-orang yang istiqomah bersama Al-Quran di jalan Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang mengatakan Rabb kami Allah, dia tahu Allah adalah Rabbnya, kemudian dia istiqomah, maka dijamin orang yang istiqomah di jalan Allah alal haq. Jadi orang yang alal haq itu bukan sekedar tahu kebenaran, bukan, alal haq, hidupnya berpijak, berpedoman kepada kebenaran. Hidupnya bukan tahu, bukan akalnya tahu, gitu. Sudah jelas itu jemaah sekalian. Maka orang itu tidak akan dikuasai oleh rasa takut dan sedih. Bahkan Allah jamin balasannya surga dengan sebab amal-amal mereka. Jazaan bima kanu ya'malun. Itu balasan bagi amal mereka, bukan bagi ilmu mereka atau pengetahuan saja, tapi bagi amal mereka. Jadi tidak cukup sekedar tahu, tapi dia merubah perilaku, sifat kita alal haq, selalu berusaha di jalan yang benar. Masya Allah. Jadi ingat, iblis saja tahu, tapi amalnya tidak menunjukkan dia tahu. Itu di surah Fussilat ayat 44. Termasuk juga di surah Al-Maidah ayat 15, 16. Bahwa Al-Quran meminta kita bukan sekedar tahu, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Hai ahlul kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian rasul-rasul kami, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan, dan kitab itulah Allah menunjuki
Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ini kekeliruan dan kesalahan ahlul kitab. Mereka menyembunyikan kebenaran. Dia tahu itu kebenaran, tapi tidak tampak dalam perilaku mereka. Bahkan nilainya mereka sembunyikan. Kemudian ada yang dibiarkan. Wah, ini ya Allah, dibiarkan. Bisa jadi nggak mau tahu mereka tentang isi Alkitab. Nah, jangan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan kebenaran, bahkan membiarkan kebenaran itu tidak berpengaruh dalam kehidupan. Jangan sampai, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi kita semangatnya yang selalu berusaha untuk menjalani hidup ini yang menyampaikan kita ke surga, menjalani hidup ini yang menyampaikan kita ke surga. Manittaba'a ridwanah. Allah gambarkan lagi orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar tahu. Dari segala sisi kehidupan dia berusaha intinya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa sampai ke sana kalau kita mengikuti petunjuk Allah sendiri, Al-Qur'anul Karim. Ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya Rahman Rahim. Maka kita berharap taunya kita yang banyak ini banyak melahirkan kebaikan demi kebaikan. Kita berharap dan bahkan sangat berharap ilmu kita yang semakin banyak ini membuat kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat berharap ilmu kita yang banyak ini menjadi penerang langkah-langkah kita. Bukan sampai otak saja ya, sekedar tahu, tapi penerang langkah-langkah hidup kita ini. Bahkan kita sangat berharap dengan ilmu kita ini kita semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain dengan cara seperti itu, Allah menjelaskan bahwa interaksi kita kepada Al-Quran bukan sekedar tahu. Allah dengan sangat indah membuat perumpamaan agar kita meniru perubahan yang terjadi dalam hidup kita kalau kita betul-betul bersama Al-Quran, bukan sekedar tahu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Indah sekali ayat ini ya Allah. Allah meminta kita memperhatikan ayat ini. Kalau kami turunkan Quran ini kepada gunung, la benar-benar ra'aitahu, pasti kamu melihat gunung itu. Ketika Quran diturunkan kepada gunung, pasti engkau melihat gunung itu khashi'an, tunduk. Pokoknya langsung ada perubahannya gitu loh.
Ada pengaruhnya. Antara la ra'aitahu dengan turunnya Quran tidak ada huruf jeda, fa misalnya, maka itu perlu waktu, Masya Allah. Atau summa, kemudian itu lebih lama lagi jemaah sekalian. Tapi la ra'aitahu, pasti, sungguh pasti kamu melihat wahai Muhammad, khashi'an, dia tunduk, ya Rahmanur Rahim, mutasaddian, hancur, terbelah ya, min khasyatillah, pengaruh takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan yang Allah buat bagi manusia agar mereka berpikir. Gunung aja yang tidak punya akal untuk memahami. Seperti itu jemaah sekalian. Ada pengaruh ketika ayat turun padanya. Jangan sampai kita ini yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian summa radatnahu asfala safilin, Allah tarik kepada tempat yang paling rendah. Jangan sampai. Tapi kita ingin dengan akal yang Allah berikan, taunya kita ini membuat kita tidak kalah dengan gunung yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut bukan sekedar tahu, tapi ada buktinya, dia tunduk dan terpecah. Maka kita takut kepada Allah, kita bersegera taat, kita bersegera istighfar dan taubat, kita bersegera untuk jujur. Semangat nggak mau kendor, kan begitu, untuk tetap di jalan Allah. Bahkan semangat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Bukan semakin tua semakin lemah, bukan semakin usia panjang semakin jauh dari Allah. Tidak sampai, jangan sampai, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan akhirnya jemaah sekalian, Allah ingatkan kita di surah Yunus agar kita benar-benar tidak sekedar tahu ketika interaksi dengan Al-Quran, tapi kita ingin merasakan manfaat dan pengaruh mukjizat Al-Quran, merubah hidup kita, menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, dan membuat kita la khaufun alaihim walahum yahzanun, memandang hidup ini bahkan sampai masa depan tanpa dibayang-bayangi oleh hantu ketakutan, hantu kesedihan, karena kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sehingga dia harus takut dan sedih. Tidak boleh. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hei manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu, dari Rabbmu, sekaligus penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini dia jemaah sekalian yang harus kita pegang erat-erat, yang membuat kita bersikap yang semakin terpuji, bersikap yang semakin elegan, bersikap yang semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bersikap yang membuat kita tambah usia, tambah harta, tambah kekuasaan, tambah bangga
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi poin terakhir, Quran itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ingat, ujung hidup kita nanti bisa sampai ke surga. Kata Rasulullah ketika ditanya, apakah anda masuk surga karena rahmat Allah? Ya, aku juga masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya surga saja yang sebegitu hebatnya bisa kita raih, kita masuki karena rahmat Allah. Apalagi urusan dunia, nggak ada apa-apanya, gampang, mudah kita taklukkan dengan rahmat Allah. Itu mukjizat namanya. Kita bisa menguasai dunia dengan arti yang sebenar-benarnya, membuat kita dekat dengan Allah karena rahmat Allah. Yang Quran merupakan rahmat Allah. Jadi kalau ingin menguasai dunia, bersama Al-Quran. Ingin menaklukkan dunia, sukses dunia, bersama Al-Quran. Jangan jauhi Al-Quran. Dan maaf sebagai penutup, jangan mengatakan Quran penghambat saya, sehingga kita merasa rugi kalau taklim. Oh, kan kita mau bisnis nih, seolah-olah kalau waktu kita untuk Quran itu menghambat. Membaca Quran lagi ini waktu kita ini, sepertinya merugikan kalau dekat dengan Al-Quran. No. Justru semakin mudah hidup kita bersama Al-Quran. Ya tadi surga aja bisa diraih, apalagi dunia. Insya Allah. Ini kepada diam semuanya, yakin apa bingung? Yakin? Bersama Al-Quran kita taklukkan dunia, bahkan kita bisa masuk surga insya Allah. Semoga kita semuanya selalu berkumpul di masjid dengan niat tahu dan berubah bersama Al-Quran, dan insya Allah berkumpul juga di surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.